Berapa jauh dari lokasi yang terdampak dengan adanya banjir kemarin ini? Ya, dari pantauan kami di lapangan ini sendiri, medan dari Desa Sukamaju ini berupa pegunungan, Ya. di mana Desa Sukamaju ini sendiri di bawahnya ada Sungai Cimandiri dan air yang datang ini sendiri langsung menuju Cimandiri. Namun dampaknya sendiri di Desa Sukamaju ini sendiri terjadi pergerakan tanah yang hingga membuat belasan rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Demikian. Iya, Irfan, saat ini di sana apakah listrik juga terpengaruh dengan adanya kondisi pergerakan tanah? Enggak, untuk saat ini sendiri kami belum mendapatkan informasi terkait distribusi listrik di Desa Sukamaju ini sendiri. Namun beberapa dari pantauan kami di lapangan ada beberapa tiang listrik mengalami kerusakan dan saat ini masih dilakukan perbaikan dari petugas PLN. Demikian, Gede. Ya, Irfan, apakah lokasi ini termasuk salah satu lokasi yang cukup rawan jika terjadi hujan yang deras begitu? Apakah masuk ke dalam zona merah bencana hidrometeorologi, Irfan? Dapat kami perlihatkan, Gede, salah satu rumah warga sendiri mengalami kerusakan yang cukup parah akibat pergerakan tanah di Desa Sukamaju ini sendiri. Dan hingga saat ini sendiri warga masih belum berani untuk kembali ke rumahnya dikarenakan masih adanya potensi pergerakan tanah, mengingat BMKG sendiri sudah merilis bahwa cuaca di Sukabumi ini sendiri akan terus berlangsung cuaca ekstrim selama 1 pekan mendatang. Demikian, Gede. Ya, jika ada beberapa warga yang memang masih belum berani untuk kembali ke rumah mereka yang terdampak longsor maupun banjir kemarin, Irfan, lalu di mana mereka tinggal hingga kondisi ini dirasa aman begitu, Irfan? Apakah ada tempat pengungsian khusus? Ya, dari informasi yang kami dapatkan, warga yang mengungsi itu sendiri memilih tinggal di rumah kerabatnya, mengingat hingga saat ini sendiri dari pantauan kami di lapangan masih belum mendapatkan tempat pengungsian untuk warga mengungsi akibat pergerakan tanah ini. Gede. Iya, Irfan, kalau Anda lihat ada siapa saja yang hadir saat ini mendampingi Pak B. Mahmudin? Ya, dari pantauan kami di lapangan sendiri ada jajaran Forkopimda dan juga dari PLN dan juga dari Polri, Basarnas dan juga BPBD mendampingi PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Kira-kira apa yang Anda bisa informasikan kepada kami mengenai bantuan yang akan dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat melihat kondisi yang terjadi saat ini di sana? Ya, dari pantauan kami sendiri, warga masih kesulitan dengan akses listrik, di mana ada beberapa tiang listrik yang mengalami kerusakan dari sedang hingga berat. Dan saat ini sendiri belum ada warga yang menemui PJ Gubernur untuk meminta bantuan dari pemerintah. Iya, artinya apakah Pak B atau PJ Gubernur ini akan menerima keluhan dari warga sekitar secara langsung atau seperti apa nanti mekanismenya ini? Ya, dari pantauan kami di lapangan sendiri, PJ Gubernur masih meninjau lokasi dari pergerakan tanah ini sendiri dan belum menemui warga dari Desa Sukamaju. Ya, Irfan, apakah saya bisa melihat kondisi di sekitar Anda saat ini, karena sepertinya ini ada di tebing begitu ya, agak di bawah Anda itu? Tidak, betul sekali, Gede. Untuk lokasi saat ini sendiri, PJ Gubernur masih meninjau pergerakan tanah dan saya dapat perlihatkan
pergerakan tanah di Desa Sukamaju ini sendiri cukup parah dan juga tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Iya. Iya, kita tadi melihat ada retakan di jalan desa ya, Ervan ya. Ini artinya bisa berpotensi besar untuk bisa longsor ya ini ya kalau terjadi pergeseran tanah lebih lanjut, begitu ya Ervan ya? Ya betul, Gede. Selain itu juga di bawah jalan ini juga terdapat beberapa rumah warga dan hal ini sendiri berpotensi mengalami longsor jika hujan deras kembali melanda Kabupaten Sukabumi. Demikian, Gede. Iya, Ervan, kalau kita melihat jalan yang retak seperti ini, apakah penghuni rumah yang ada di bawah jalan desa ini sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman, Ervan? Jadi pantauan kami di lapangan sendiri tidak ada aktivitas dari warga di bawah badan jalan yang mengalami keretakan ini sendiri, Gede. Namun demikian ada beberapa warga yang masih beraktivitas di bagian sekitar sebelah kanan layar kaca dan namun meski demikian hal tersebut masih membahayakan dikarenakan potensi cuaca ekstrim di kawasan Sukabumi sendiri masih dapat terjadi. Demikian, Gede. Iya, Ervan, ini kalau kita lihat bersama ini adalah jalan desa yang mengalami keretakan. Apakah dengan adanya kondisi ini aktivitas warga masih bisa berjalan dengan lancar atau mereka terisolir untuk bisa ke desa setempat, desa lainnya seperti itu atau bagaimana kondisi masyarakat saat ini di sana? Dari pantauan kami di lapangan, Gede, bahwa jalan dari Desa Sukamaju ini sendiri sebagian besar mengalami keretakan yang parah hingga menimbulkan pergeseran tanah, juga menyebabkan kerusakan pada rumah warga di sekitar Desa Sukamaju ini sendiri. Dan warga ini sendiri dari sebelah kanan disebut aktivitas normal, namun sebelah kiri dari kaca Anda terlihat tidak ada aktivitas dari warga, melihat potensi pergerakan tanah masih ada di Desa Sukamaju ini sendiri. Iya, Irfan, kalau kita melihat dari lokasi Anda ini, Anda jalan, ini adalah sambungan dari jalan desa yang tadi mengalami keretakan ya. Lalu ada kira-kira yang di sebelah kiri Anda, yang di bawah itu, apakah itu perumahan rumah warga yang cukup padat begitu sehingga itu akan berpotensi mengalami pergeseran tanah juga di sana? Dapat kami perlihatkan gitu bahwa untuk kedapatan dari rumah antar warga ini sendiri cukup rapat, di mana dari rumah warga lainnya sendiri sekitar berjarak 3 meter dan hal ini sendiri sangat membahayakan karena masih terlihat pergerakan tanah di kawasan Desa Sukamaju ini sendiri, Gede. Ya. Kalau Anda melihat suasana terkini di sana, Ervan, bagaimana cuaca di sana? Apakah ada kemungkinan hujan dari siang hingga malam nanti, Ervan? Ya, dari pantauan kami di lapangan ini sendiri, cuaca di kawasan Desa Sukamaju ini sendiri nampak mengalami mendung. Dan BMKG sendiri memprediksi bahwa cuaca hujan ringan hingga intensitas hujan lebat akan terjadi pada siang hari hingga malam hari nanti. Ervan, apakah ada desa-desa yang mengalami kondisi serupa selain di Desa Sukamaju ini yang masih berada di wilayah Sukabumi, Ervan? Apakah ada potensi yang sama di wilayah di tempat lain? Jadi kami belum dapat informasi terkait
desa mana saja yang mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah maupun banjir bandang ini sendiri. Kami terus akan mencari tahu informasi tersebut. Ada demikian. Ya, Irfan. Ya, Gede. Dari Desa Sukamaju ini rencananya Pak PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin akan berencana kemana lagi nih, Irfan? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari administrasi pimpinan Provinsi Jawa Barat bahwa saat ini sendiri PJ Gubernur akan meninjau di 3 titik, yaitu titik pertama di Desa Cikembar, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Titik kedua di Kelurahan Pelabuhan Ratu, dan titik ketiga ada di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Demikian. Iya, dari 3 titik tersebut potensi apa yang terjadi, Irfan? Kalau di Sukamaju ini kan ada pergerakan tanah. Kalau di kedua lokasi yang akan didatangi seperti apa ini? Ya, dari titik kedua sendiri yaitu Pelabuhan Ratu, bencana banjir bandang melanda kawasan tersebut. Dan posisi titik ketiga sendiri yaitu bencana longsor dan menimbulkan korban jiwa. Dari lokasi Anda ini ke Pelabuhan Ratu kira-kira berapa lama, Irfan? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari Desa Sukamaju ini menuju Pelabuhan Ratu cukup jauh, yaitu dia menempuh perjalanan hingga 1 hingga 2 jam. Baik, 1 hingga 2 jam ya. Artinya memang hujan yang terjadi di Desa Sukamaju ini airnya yang sangat deras bisa turun sampai ke Pelabuhan Ratu begitu ya, Irfan ya? Begitu, Gides. Baik, ini rupanya sudah mulai iring-iringan dari PJ Gubernur Jawa Barat untuk menuju ke titik kedua ke Pelabuhan Ratu begitu ya, Irfan David ya? Betul, betul. Baik, Irfan. Bisa Anda ceritakan kembali, Irfan, bagaimana situasi yang terjadi di kawasan Desa Sukamaju secara keseluruhan, potensi apa saja yang kemungkinan terjadi di sana, Irfan, dan jika memang ada bantuan yang dibutuhkan oleh warga Sukamaju, apa saja yang mereka butuhkan? Ya, untuk saat ini sendiri dari pantauan kami di lapangan bahwa dampak dari banjir bandang yang melanda Kabupaten Sukabumi sendiri berdampak pada pergerakan tanah mungkin di Desa Sukamaju ini sendiri, dan warga sendiri masih ada yang bertahan di rumah mereka, namun tidak banyak juga. Banyak juga maksud kami yang meninggalkan rumah tinggal mereka akibat dampak dari pergerakan tanah ini. Dikarenakan banyak rumah warga juga yang mengalami rusak ringan hingga rusak berat akibat pergerakan tanah ini sendiri. Dan untuk saat ini sendiri pantauan kami di lapangan bahwa warga sendiri masih membutuhkan distribusi listrik dikarenakan ada beberapa tiang listrik yang mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah di Desa Sukamaju. Demikian, gitu. Iya. Tapi kalau kita melihat sinyal telepon Anda saat ini masih cukup stabil begitu ya, Irfan ya. Artinya komunikasi masih bisa dilakukan, tidak terputus di sana, Irfan. Ya, dari pantauan kami sendiri ada beberapa titik yang mengalami blank spot di kawasan ini sendiri, dan meski demikian ada beberapa desa juga yang masih mendapatkan sinyal pasca banjir bandang melanda Kabupaten Sukabumi ini sendiri. Demikian, Gede. Ya, Irfan, kalau kita melihat suasana yang di sebelah ini adalah di sebelah kanan layar televisi Anda, pemirsa, ini adalah banjir bandang yang terjadi kemarin di wilayah Sukabumi.
ketika banjir bandang kemarin, Ervan bisa Anda ceritakan kembali bagaimana suasananya dan bagaimana update-nya dari informasi kawan-kawan di Sukabumi? Ya, banjir bandang kemarin sendiri menimbulkan banjir yang cukup parah di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan banjir bandang ini sendiri mengakibatkan ribuan rumah terendam dan juga bencana pergerakan tanah di beberapa titik yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan pasca dari banjir bandang ini sendiri, banyak warga yang memilih mengungsi akibat kerusakan dari rumah pasca banjir bandang dan juga pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi. Dan hingga saat ini sendiri pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta jajaran Forkopimda dan instansi terkait baru meninjau lokasi beberapa titik lokasi yang mengalami dampak terparah dari banjir bandang dan pergerakan tanah yang melanda Kabupaten Sukabumi. Demikian, Gede. Iya, kalau kita lihat kembali beberapa video kiriman warga ini yang sempat viral nih, Ervan, ada jembatan yang juga putus akibat derasnya terjangan air kemarin nih, Ervan. Apakah Anda mendapatkan informasi, Ervan, ada berapa jembatan yang putus di wilayah Sukabumi dan sekitarnya, Ervan? Ya, kami belum mendapatkan informasi ada berapa jembatan yang terdampak akibat banjir bandang ini sendiri. Kami akan terus mengupdate. Iya. Kita juga melihat beberapa video kiriman warga, juga ada mobil yang hanyut begitu kemarin dan juga warga yang mengungsikan barang mereka. Nah, ini ada mobil yang sempat mencoba untuk melintas di sebuah jalan namun akhirnya tidak mampu melintas dan akhirnya hanyut begitu, Ervan. Ini korban-korban baik mobil yang hanyut maupun rumah itu, apakah ada data, Irfan, berapa mobil yang mengalami kerusakan, rumah yang mengalami kerusakan, atau bahkan ada korban jiwa? Karena kami juga mendengar ada korban jiwa 1 orang. Benar begitu, Irfan? Ya, dari informasi yang kami dapatkan, untuk informasi sementara, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan laporan bahwa ada 1 korban jiwa akibat banjir bandang yang melanda Kabupaten Sukabumi ini. Namun ini belum mendapatkan informasi berapa usia dari korban yang terbawa hanyut tersebut dan di mana lokasi dari korban hanyut tersebut. Ya. Ya. Kita lihat kembali, pemirsa, ini adalah rekaman kiriman dari salah satu warga yang berada di lokasi banjir bandang di wilayah Sukabumi. Ini ada salah satu mobil yang mencoba untuk melintas di jalan, kemudian terbawa arus banjir bandang. Dan ini adalah warga di sekitar lokasi banjir bandang yang ada di sekitar rumah mereka, menyaksikan betapa derasnya air menyapu rumah warga. Dan ini adalah yang tadinya sungai yang cukup besar di antara rumah, menghanyutkan semua yang ada di antara arus sungai. Nah, ini kita sudah kembali bersama dengan rekan kami, Ervan David, yang masih mengikuti kegiatan dari PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Baik, Ervan David, tahan dulu informasi Anda. Kami masih akan kembali, pemirsa, usai jeda berikut ini. Halo, Bang. Jadi
Masih berada di Sukabumi untuk memantau secara langsung dampak yang terjadi akibat banjir longsor yang terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat dan sekitarnya. Saat ini sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda hadir di sana, di antaranya dari pihak PLN, kepolisian, dan TNI juga hadir di sana untuk melihat apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu para korban yang terdampak banjir longsor kemarin, pemirsa. Dan ini adalah video kiriman warga di sekitar lokasi banjir bandang kemarin, di mana salah satu mobil yang mencoba untuk melintas di jalan yang diterjang oleh banjir akhirnya gagal dan tersapu oleh banjir. Dan kami juga mendapat informasi bahwa satu orang meninggal dunia akibat banjir longsor yang terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini kami masih terhubung dengan rekan kami Ervan David di sana. Selamat pagi, Ervan. Ervan. Dari Caikaso, guys. Ya pemirsa, kami informasikan kembali bahwa hujan deras yang mengguyur selama 2 hari terakhir menyebabkan bencana di sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini kawasan Cieri, guys. Jalur hingga kemarin pemirsa, Kabupaten Sukabumi diguyur hujan deras yang merata di seluruh wilayah mengakibatkan 20 kecamatan dan 27 desa terdampak bencana. Informasi ini didapatkan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena. Dari informasi BPBD, kecamatan dengan dampak terparah meliputi Segaranten dan Pabuaran. Di Pabuaran, laporan sementara mencatat sekitar 70 rumah terdampak banjir. Meski jumlah ini diperkirakan bertambah karena kondisi banjir jembatan ada 2, kemarin. Satu di sini, satu di bawah juga sama yang di bawah hilang, guys, jembatannya, guys. Sementara di Kecamatan Geger Bitung, tim BPBD dari Forkopim Cam Tengah mencari korban yang diduga tertimbun longsor. Tidak ada akses jalan kemanapun. Akses jalan provinsi Baros Segaranten juga dilaporkan terputus, sehingga kondisi ini menyulitkan pergerakan menuju wilayah selatan, sehingga hanya tersisa satu jalur melalui Cikembar dan Jampang Tengah. Selain itu, jalur Sabuk Geopark Ciletuh mengalami 2 titik terdampak, satu jalur simpenan Loji terputus total dan beberapa jembatan nyaris putus diakibatkan luapan banjir. Ya, ini adalah salah satu jembatan yang terdampak dari banjir kemarin. Pemirsa, beberapa jembatan juga terputus akibat terjangan banjir sehingga membuat aktivitas dan mobilitas warga di Sukabumi terganggu. Hari ini melaporkan dengan kejadian debit air dari kali Palabuan sudah mulai naik ke pasar. Tolong sebagai instansi siap untuk membantu mengamankan ya pasar Pelabuhan Ratu sudah terendam. Ya. Ya, ini adalah video dari
Kiriman warga pemirsa bahwa petugas juga sempat mengevakuasi beberapa warga yang mengalami kesulitan dalam beraktivitas untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih aman karena beberapa lokasi di wilayah Sukabumi berpotensi terjadi longsoran akibat curah hujan yang sangat tinggi di wilayah Sukabumi kemarin atau 2 hari yang lalu. Petugas berupaya untuk mengevakuasi warga, salah satunya para lansia, untuk dapat menuju ke lokasi yang lebih aman. Kami masih terhubung dengan rekan kami Ervan David di sana. Selamat pagi, Ervan. Ervan. Selamat pagi, Gede. Ya, Ervan, bisa Anda informasikan apa yang menjadi agenda lanjutan dari kunjungan Pak PJ Gubernur di Sukabumi, Ervan? Untuk samping ini PJ Gubernur dan juga Forkopimda Jawa Barat nanti mendiskusikan melakukan rapat regional dengan kepala desa di desa Sukamaju, Kabupaten dan tadi juga kami dari kantor kami di lapangan ini sendiri bahwa di desa Sukamaju itu sendiri menjadi tempat pengungsian di warga yang terdampak akan karena akibat banjir bandang yang ada pada Sukabumi. Tadi juga dapat kami informasi bahwa untuk saat ini untuk tadi sendiri PJ Gubernur menyerahkan simbolis bantuan kepada perwakilan dari warga yang mengungsi di pengungsian di kantor desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi. Ya, Gede. Di pengungsian yang dikunjungi oleh Pak B. Mahmudin ini ada berapa orang, Ervan, yang ada di sana? Kami belum mengetahui ada berapa warga yang mengungsi di kantor desa Sukamaju ini sendiri. Namun dari pantauan kami sendiri terlihat ada sekitar puluhan orang sudah memadati tenda dari pengungsian yang didirikan oleh Dinas Sosial Jawa Barat dan juga Kemensos RI. Demikian, Gede. Ya, PJ Gubernur Jawa Barat juga tadi secara simbolis memberikan bantuan kepada para pengungsi. Bantuan apa yang diserahkan oleh PJ Gubernur kepada warga, Ervan? Ervan. Ervan. Ya, kami terus mencoba terhubung dengan rekan kami Ervan David di Desa Sukamaju, Sukabumi, Jawa Barat, pemirsa. Dan ini adalah video saat beberapa kendaraan yang mencoba untuk melintas di jalan akhirnya hanyut diterjang banjir. Maksa ke norobos. Allah, Robi. Astagfirullahaladzim. Mohon cerih. Ini kawasan Cieri lumpuh total kena banjir, guys. Wilayah. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan soal potensi cuaca ekstrim di Jawa Barat selama sepekan ke depan. Masyarakat diimbau untuk waspada. Cuaca ekstrim di daerah Sukabumi dalam sepekan ke depan masih dapat berpotensi terjadi
disebabkan curah hujan yang diprediksi masih dapat terjadi dengan intensitas ringan hingga lebat. Kami menghimbau kepada masyarakat dan instansi terkait agar waspada terhadap terjadinya potensi bencana hidrometeorologis dan dampak cuaca ekstrim seperti hujan lebat hingga sangat lebat dalam skala lokal, serta angin kencang yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta... Ya, berikut ini adalah visual terkini, gambar terkini pemirsa di Desa Sukamaju, Sukabumi, salah satu desa yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Jawa Barat. Ini adalah suasana pengungsian BPBD setempat dan Forkopimda telah menyiapkan tenda untuk menampung sementara warga yang terdampak banjir longsor kemarin. Karena beberapa rumah dan jalan sudah terdapat retakan yang berpotensi akan menimbulkan longsor jika curah hujan semakin tinggi baik hari ini maupun beberapa hari ke depan. Menurut informasi dari BMKG bahwa di wilayah di sekitar Jawa Barat akan terus diguyur hujan selama 1 pekan ke depan. Hal ini juga akan berpotensi menimbulkan bencana banjir susulan yang dapat menyebabkan longsoran di beberapa wilayah yang memang berpotensi terjadi atau berada di wilayah siaga merah bencana hidrometeorologi. Beberapa saat yang lalu, PJ Gubernur B. Mahmudin menyerahkan secara simbolik bantuan kepada para pengungsi di sana. Ini terdapat lansia dan juga anak-anak yang berada di tenda pengungsian. Tentu saja ini membutuhkan langkah-langkah yang tepat untuk memberikan bantuan kepada mereka, terutama bagi anak-anak yang saat ini masih membutuhkan susu, popok, bayi, maupun beberapa perlengkapan penunjang bayi lainnya. Termasuk juga lansia. Ini ada beberapa lansia yang memang ditempatkan dan dievakuasi dari rumah mereka yang berpotensi terganggu akibat kondisi cuaca yang cukup ekstrim di wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Ya pemirsa, tidak hanya di Sukabumi akibat intensitas hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Cianjur wilayah selatan Jawa Barat juga dilanda longsor, jalan ambles dan juga banjir. Sementara itu di Kabupaten Lebak, Banten, tebing setinggi 30 meter longsor dan menimpa sebuah rumah warga hingga menyebabkan seorang anak meninggal. Tanah longsor menutup sejumlah badan jalan di Cianjur Selatan, Jawa Barat. Bahkan sejumlah ruas jalan provinsi, kabupaten, dan desa juga amblas. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 4 pun sempat terjebak dan terperosok. Ada juga mobil yang terseret material longsor. Curah hujan tinggi juga membuat sungai Cisokan meluap dan merendam 150 rumah yang tersebar di sejumlah desa. Diketahui kejadian yang terjadi dalam waktu bersamaan ini tersebar di 14 kecamatan dan 25 desa di Kabupaten Cianjur, wilayah selatan. Di Cianjur Selatan ada beberapa rumah yang rusak, infrastruktur jalan amblas, juga longsoran material tanah menimbun jalan. Nah itu Pak, untuk longsor sendiri itu terjadi di berapa titik Pak? Longsor dan amblas jalan itu terjadi di 25 desa yang meliputi 14 kecamatan. Kini petugas BPBD tengah melakukan pendataan dan menyiagakan sejumlah anggota. Sementara itu petugas gabungan berupaya mengevakuasi material longsor.
Sementara itu di Desa Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, tembok rumah milik salah seorang warga rubuh. Hal ini terjadi akibat tembok tersebut tertimpa material tanah dan bongkahan bebatuan dari tebing yang longsor setelah dilanda hujan deras beberapa hari. Ambruknya tembok rumah menimpa 2 anak yang tengah berada di dalam ruangan. Seorang anak meninggal, sementara 1 anak lainnya terluka hingga harus dirawat di rumah sakit. Tahu dah, longsor kayak gini anak ada di dalam. Jadi bingung mau mendapetin anak di dalam tanah di timpa tembok itu kan ya. Jadi bingung gitu. Kejadiannya jam berapa, Pak? Jam 9 lah. 9 malam? Ya, jam 9 malam. BPBD Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 14 kecamatan dan 339 rumah terdampak banjir. Sementara itu, sejumlah desa juga mengalami longsor akibat curah hujan tinggi. Ya pemirsa, kita lihat kembali bagaimana situasi terkini di pengungsian di wilayah Sukamaju, Sukabumi. Ini adalah visual yang dikirimkan oleh rekan kami Ervan David di sana. Selamat pagi Ervan. Ervan? Iya. Iya, Ervan, apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas, Ervan? Iya, memang. Ya, Gede, jelas Gede. Ya, Ervan, bagaimana situasi di tenda pengungsian? Karena ini ada beberapa tenda yang didirikan oleh Kementerian Sosial rupanya di sana, Ervan. Silakan. Gede dan juga pemirsa, Kementerian Sosial dan juga Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sudah mendirikan sebuah tenda pengungsian bagi warga yang terdampak dari pergerakan tanah di Desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi ini sendiri. Dan kami akan mencoba mewawancarai satu orang. Jadi, Ibu, izin Ibu boleh tanya-tanya dikit ya Ibu. Ya, Bu, kemarin sendiri gimana nih Bu kejadiannya? Bu bisa diceritain nggak sih Bu? Besar. Ada berapa rumah Bu yang ambruk Bu? 6 rumah. Ibu ini sendiri memilih mengungsi kenapa Bu? Memilih mengungsi kenapa Bu? Ini kawasan Cieri lumpuh total kena banjir guys. Wilayah udah mengalami kerusakan ya Bu. dari Caikaso guys. Tapi ini udah berapa hari mengungsi ini Bu? Udah 2 hari berarti Bu semenjak kejadian banjir bandang itu. Ini kawasan Cieri guys. Bu, ini gimana harta bendanya Bu? Cieri yang arah ke Pabuaran Puncak Tugu. Nggak ada yang bisa diselamatin Bu? Nggak ada berarti. Yang ada di rumahnya cuma bawa badan, cuma badan. Ini ngungsi sama siapa aja Bu di sini Bu? Satu keluarga berarti Bu? Berarti Ibu sendiri di sini ya Bu? Bu ini udah ada bantuan nggak sih Bu dari pemerintah Bu? Jembatan Cisantri Belum. Ini belum dapat berarti Bu. Belum ya Bu? Makanan aja Bu. Yang dibutuhin warga sendiri apa sih Bu? Yang dibutuhin warga? Yang dibawa hilang guys. Tidak ada akses menuju ke Ratu dan ke sana juga tidak ada akses guys. Di jembatan Ciponde juga sama putus guys. Tidak ada akses jalan kemanapun. Itu namanya siapa Ibu? Hati-hati yang berkendara lewat Ibu Pupun. Pupun. banyak longsor. Hati-hati. Banyak jembatan putus. Sawah-sawah hancur semua guys. Ya Ervan. Ya rupanya gangguan sinyal terjadi. Ya Ervan. Ya, bagaimana cerita dari salah satu pengungsi yang ada di sana? Silahkan, Ervan. Kami tadi kurang jelas gitu mendengarkan suara salah satu pengungsi di sana.
Silakan diceritakan bagaimana. Ya, rupanya sambungan telepon dengan Ervan David masih terganggu, pemirsa. Dan berikut ini adalah di sebelah kanan layar televisi Anda adalah situasi di mana kemarin hujan cukup deras membuat banjir bandang terjadi di wilayah Sukabumi hingga masuk ke dalam pasar, menyebabkan kegiatan masyarakat di Sukabumi terganggu akibat kondisi ini. Pasar Labuan Ratu sudah terendam. Aktivitas di salah satu pasar di Sukabumi juga terdampak adanya banjir bandang yang terjadi akibat cuaca buruk di wilayah Sukabumi. Pemirsa, demikian breaking news pagi hari ini. Kami akan terus memantau perkembangan dari bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program iNews Today. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.